kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang indera penglihatan. Nah, anak-anak, untuk melihat benda di sekitar kita, sebenarnya tidak hanya diperlukan cahaya saja, anak-anak. Tetapi juga sangat penting adalah penglihatan yang sehat. Kita menggunakan mata untuk melihat benda-benda di sekeliling kita. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian mata. Namun sebelumnya, Putri dijelaskan bahwa bentuk mata kita itu bulat seperti bola, di mana diameternya itu berukuran kurang lebih 2 cm. Mata kita terletak di dalam rongga tengkorak kita, anak-anak. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian-bagian mata. Yang pertama, Bu Tridi akan menjelaskan bagian-bagian mata dari yang paling luar, anak-anak. Oke, nah pada bagian ini, itu kita sebut dengan alis mata. Di mana alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, anak-anak. Kemudian bagian berikutnya ini kita sebut dengan kelopak mata. Nah, kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, asap, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian ini kita sebut dengan rambut mata. Rambut mata itu ada pada bagian atas dan juga bawah, anak-anak. Di mana rambut mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing. Nah, pada mata terdapat kelenjar air mata dan juga otot mata, anak-anak. Kira-kira fungsi dari kelenjar air mata dan otot mata itu apa ya? Oke, jadi fungsi dari air mata itu untuk membasahi kornea mata agar tidak kering, anak-anak. Ternyata air mata itu ada fungsinya juga loh. Nah, selanjutnya fungsi otot mata yaitu untuk menggerakkan bola mata sehingga kita dapat melirik, anak-anak. Nah, jadi otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, maka dari itu kalian bisa melihat atau melirik teman kalian yang ada di samping, ataupun kalian bisa melihat bintang yang ada di langit dan juga melihat ke bawah, yaitu melihat tanah. Karena dengan adanya otot mata ini. Nah, jadi itu bagian-bagian mata dari terluar, anak-anak. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mata yang ada di dalamnya. Atau dalam hal ini kita akan membahas tentang bagian-bagian organ mata, anak-anak. Nah, berikut ini Putri D sudah siapkan gambar dari organ mata. Organ ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing, anak-anak. Nah, mulai dari yang pertama yang Bu Tridi tunjukkan ini namanya kornea mata. Di mana kornea mata ini merupakan selaput bening yang berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata, dan sifat dari kornea mata ini yaitu bening dan tidak terdapat pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, bagian ini yang Bu Tridi tunjuk adalah iris. Iris juga sering disebut dengan selaput pelangi. Nah, iris ini merupakan selembar otot yang ada di belakang kornea. Dan iris ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Nah, maka kalian bisa perhatikan, ada anak yang memiliki bola mata yang berwarna coklat, berwarna hitam, biru, dan lain sebagainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh iris ternyata. Nah, coba kalian perhatikan warna bola mata kalian berwarna apa? Nah, perbedaan warna itu dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi. Kemudian bagian ini yang Bu Tridi tunjukkan ini adalah pupil. Pupil juga disebut dengan anak mata. Pupil merupakan celah bundar di tengah-tengah iris. Nah, jadi kalian perhatikan. Jadi celah bundar di tengah-tengah iris ini namanya pupil. Iris dan pupil itu bekerja sama untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata, anak-anak. Nah, pada saat terang, maka otot iris ini mengerut, sedangkan pupil mengecil. Kemudian pada saat redup atau pada saat cahaya redup, maka otot iris relaksasi, sedangkan pupil melebar. Seperti itu, anak-anak. Kemudian bagian selanjutnya, bagian yang Bu Tridi tunjukkan ini namanya lensa.
Nah, lensa ini terletak di belakang anak mata atau pupil dan selaput pelangi atau iris anak-anak. Di mana lensa ini berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Lensa memiliki kemampuan untuk mencembung dan juga memipihkan dan memfokuskan jatuhnya cahaya anak-anak. Kemudian selanjutnya, bagian ini yang Putri ditunjuk adalah badan bening. Nah, badan bening ini terletak di belakang lensa, di mana fungsi dari badan bening ini adalah meneruskan cahaya. Berikutnya, bagian yang Putri ditunjukkan ini adalah retina. Nah, retina juga sering kita sebut dengan selaput jala. Fungsi dari retina yaitu sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya anak-anak. Kemudian, bagian terakhir, bagian yang ini kita sebut dengan saraf mata. Nah, saraf mata ini berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak sehingga kita dapat melihat. Nah, jadi itu bagian-bagian organ serta fungsinya anak-anak. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja mata sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, berikut ini akan Putri jelaskan anak-anak. Bagaimana cara mata bekerja untuk melihat suatu benda? Nah, mata itu dapat bekerja ketika menerima cahaya anak-anak. Tanpa cahaya, mata tidak dapat menjalankan fungsinya. Oke, berikut ini akan Putri jelaskan bagaimana cara kerja mata. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini sudah ada organ mata anak-anak. Pertama, ada sebuah benda atau objek yang akan kita lihat. Kemudian, cahaya dari objek tersebut akan memasuki mata melalui pupil anak-anak. Nah, kalian perhatikan ya, jadi cahaya yang dihasilkan oleh benda ini akan masuk ke mata melalui pupil. Kemudian, selanjutnya, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh tepat pada retina anak-anak. Nah, ini merupakan retina anak-anak dan ini merupakan bayangan benda. Jadi bayangan benda itu jatuh tepat di retina. Lalu, ujung-ujung saraf yang ada di retina akan menyampaikan bayangan benda itu ke otak anak-anak. Nah, setelah diproses di otak, maka kita dapat melihat. Nah, jadi seperti itulah cara kerja mata sehingga kita dapat melihat suatu benda anak-anak. Sampai di sini paham ya materinya? Oke, jadi Putri De sudah menjelaskan mengenai bagian-bagian mata dari yang terluar hingga yang paling dalam anak-anak. Dan juga Putri De sudah menyampaikan bagaimana cara kerja mata sehingga kita dapat melihat. Semoga apa yang Putri De sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat.